Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tak lupa kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat serta kemudahan-kemudahan di dalam kita menyelesaikan urusan dunia kita dan juga urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga salawat tersebut sampai kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in, serta orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis tentang pokok agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai di hadis yang ke-25, di mana di hadis yang ke-25 di sini dijelaskan tentang keutamaan zikir, Kita perhatikan riwayat yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di sini. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoinya. Aidan juga karena hadis yang sebelumnya itu juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, dan hadis yang ke-25 ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada sebagian manusia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Zahaba ahlud dusur bil ujur." Orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka pun puasa seperti kita puasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan harta-harta kelebihan mereka. Karena mereka adalah orang kaya, kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi, masih ada kelebihan, kemudian mereka bersedekah dengan kelebihan tersebut. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang fakir miskin di sini di kalangan para sahabat, di mana orang-orang miskin mereka tidak bisa bersedekah dengan harta mereka karena memang tidak ada. Dan inilah yang dikeluhkan oleh sebagian para sahabat yang mana disebutkan di sini, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin, yaitu orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah.
mereka tidak membawa banyak harta benda karena kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ketika mereka hidup di Madinah mereka kekurangan. Hanya sebagian sedikit saja dari sahabat muhajirin yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lapang rizkinya, mudah rizkinya, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti sahabat Utsman, ataupun beberapa sahabat yang lainnya. Namun umumnya sahabat muhajirin ini kondisinya kekurangan, ya. Dan mereka mengeluhkan hal tersebut, iri terhadap orang-orang kaya, ya. Mendengar, ya, keluhan dari para sahabat muhajirin tersebut yang mereka tidak bisa mendapatkan pahala sedekah, mereka iri, mereka juga ingin mendapatkan pahala sedekah, maka Nabi SAW pun kemudian di sini menimpali keluhan mereka dengan mengatakan, beliau bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian pintu-pintu sedekah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak. Nabi mengatakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian pintu-pintu sedekah? Perhatikan di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengadakan kepada orang-orang fakir miskin dari kalangan muhajirin yang notabene-nya mereka tidak memiliki harta, tapi ternyata Allah bukakan pintu-pintu sedekah bagi mereka. Lalu Nabi pun menyebutkan pintu-pintu sedekah tersebut. Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu berpahala sedekah, seperti pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir yang diucapkan itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid, ucapan hamdalah, ini sedekah pula. Wa kulli tahlilatin sadaqah, setiap kalimat tahlil la ilaha illallah, ini juga bernilai sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, setiap perintah kepada kebaikan ini juga sedekah. Wa nahyin 'anil munkari sadaqah, demikian pula pelarangan terhadap sebuah kemungkaran, di situ juga ada nilai sedekah. Bahkan di sini Nabi mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahkan di setiap persetubuhan kalian, jimaknya kalian, ya, dengan istri yang sah tentunya, atau dengan budak yang dimiliki, karena inilah dua jalur yang halal, itu ada nilai sedekah ketika kita menyalurkan syahwat kita pada jalur yang halal ini, ya, pada istri atau pada budak, ya, yang dimiliki, ya. Qalu, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya ternyata sedekah itu tidaklah melulu dengan harta benda, tapi zikir-zikir tadi, ya, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya, dan juga memerintahkan kebaikan, melarang dari keburukan, kemungkaran, ini ada nilai sedekah, ya, ada nilai sedekah. Qalu, ya, bahkan ketika disebutkan, ya, pada persetubuhan, ya, itu juga ada sedekah, sehingga mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendatangi syahwat kita kok di situ ada pahala? Ya. Para sahabat bingung, heran. Tapi para ulama di sini menjelaskan sebenarnya itu bukan karena ragu-ragu terhadap apa yang diucapkan Nabi SAW. Mereka bukan dalam rangka ragu-ragu bertanya ini, ya, bagaimana orang bersetubuh menyalurkan syahwat kok di situ ada sedekah, ada pahala. Ya, bukan karena ragu-ragu di sini meragukan ucapan Nabi SAW, tidak, karena mereka yakin betul bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu pasti benar. Tapi di sini malah kata para ulama menunjukkan akan penetapan mereka bahwasanya dalam persetubuhan itu ada, ya, istilahnya sedekah, ada pahala sedekah. Tapi mereka ingin meminta penjelasan tentang alasannya seperti apa. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, ara'aitum
law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Bagaimana pendapatmu kalau persetubuhan ini diletakkan pada sesuatu yang hukumnya haram, berzina, apakah di situ ada dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka demikian pula ketika persetubuhan ini diletakkan pada yang halal hukumnya, hubungan suami istri atau majikan laki-laki dengan budak perempuan yang dimilikinya, maka di situ ada pahala, ya, maka di situ ada pahala. Rawahu Muslim. Nah, di sini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillah. Ya, taib. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat bagus sekali untuk kita sebagai seorang muslim, ya, supaya kita bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala yang banyak yang kita bisa melakukannya walaupun tanpa modal harta, ya. Walaupun berangkatnya di sini awalnya adalah karena sebab irinya para sahabat muhajirin yang notabene-nya mereka kekurangan terhadap orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah, yang pada akhirnya pula ternyata orang-orang yang kaya pun mereka berlomba-lomba, ya, mengamalkan istilahnya kebaikan yang, ya, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ini. Mereka memperbanyak zikir pula sehingga mereka pun mendapatkan pahala sedekah. Dan itulah memang potret kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, berlomba-lomba di dalam kebaikan, seperti dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh, ya, Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, di mana beliau mengatakan, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahrasun nasi ala kulli khair. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang paling semangat di dalam mengerjakan kebaikan, meraih pahala kebaikan tersebut. Mereka adalah paling semangat. Yang kita lihat, orang-orang kaya juga rajin sholat, ya, rajin sedekah, sampai akhirnya orang-orang miskin juga mereka ingin, ya, mendapatkan keutamaan seperti itu. Mereka berangan-angan kalau mereka bisa kaya, mereka akan bersedekah, ya. Dan ini, ya, iri yang terpuji tidak masalah, ya. Iri yang terpuji tidak masalah karena iri dalam kebaikan dalam ibadah, yang tentunya ini terpuji karena mendorong kita untuk bisa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disebutkan di sini wa asbaquhum ila kulli khair. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling terdepan di dalam mengerjakan kebaikan. Maka ini pelajaran bagi kita semuanya sebagai umat Islam yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka hendaknya kita tiru, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan ini. Apalagi ini juga diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Dan juga di dalam ayat yang lain disebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal itu, dalam hal kebaikan, dalam hal ibadah, berlombalah orang yang berlomba-lomba di situ untuk meraih kebaikan. Artinya di dalam kebaikan kita disuruh untuk, ya, berpacu, ya, bersaing antara satu dengan yang lainnya. Bersaing bukan dalam rangka menjatuhkan, tapi sama-sama kita berusaha untuk mengerjakan kebaikan yang banyak, ya, berusaha untuk mengerjakan kebaikan yang banyak. Yatanafasuna fil a'malis salihah, berlomba-lomba mengerjakan amal saleh. Dan juga disebutkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yuhibbu ba'duhum ayulhiqa fil ajri biman sabaqahu minhum, ya. Bahwasanya para sahabat itu suka, ya, untuk mengikuti, bisa meraih pahala seperti orang yang mendahului mereka, ya. Artinya ingin juga mendapatkan pahala seperti orang-orang yang sudah beramal soleh sebelum mereka. Walaupun kadang-kadang kalau ditilik, ya, keadaan,
mereka kemungkinannya tuh belum bisa melakukan, tapi mereka sudah ada keinginan. Ya. Bahkan tadi sampai meminta kepada Nabi SAW sebuah amalan yang bisa ya, untuk menyami mereka, ya, bisa mendapatkan pahala sedekah. Ini kan menunjukkan bahwasanya mereka itu senang untuk ikut serta mendapatkan pahala seperti orang-orang yang telah mendahului mereka mengerjakan kebaikan. Walihada, dan oleh karena itu ya di sini disebutkan ya zakara jama'atun min fuqara'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musyarakatahum lil aghniya bis salati was siyam, ya. Para sahabat ya, fakir ya, dari kalangan muhajirin, ya, karena memang kebanyakannya orang-orang fakir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan muhajirin, walaupun ada dari kalangan Ansor pula, ya, tapi kebanyakannya adalah muhajirin, sampai mereka tuh disebutkan sebagiannya itu tinggal di serambi masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak punya rumah sendiri, ya. Mereka tinggalnya di serambi masjid. Ya. Mereka ya mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ikut serta berserikat di dalam mengerjakan ibadah salat, ibadah puasa seperti orang-orang kaya itu mereka juga mengerjakan salat, mengerjakan puasa. Ya. Ini kan berarti semangatnya mereka dalam mengerjakan kebaikan. Wa qaulul aghniya tamayyazu alaihim bis shadaqah bi fuduli amwalihim, ya. Dan keberadaan orang-orang kaya yang mereka memiliki keutamaan, keistimewaan, mereka bisa bersedekah dengan harta benda mereka, ya, dengan kelebihan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka orang-orang kaya. Tapi di sini ya waqad arsyadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila anna hunaka anwa'an minas sadaqat yaqdirul fuqara'u 'alal itani biha. Ketika mereka orang-orang fakir miskin tidak mampu bersedekah dengan harta benda karena mereka tidak memilikinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada mereka terhadap jenis-jenis sedekah yang dimampui oleh orang-orang fakir miskin walaupun tanpa menggunakan harta benda. Kal adzkar wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, seperti zikir-zikir yang disebutkan tadi, ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, ya. Itu adalah zikir-zikir ya, yang mudah ya, diucapkan, ya. Kemudian wal amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, ya. Demikian pula memerintahkan kema'rufan, kebajikan, dan juga mencegah kemungkaran, ya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang semangat di dalam meraih pahala kebaikan. Maka patut untuk kita contoh di sini adalah semangatnya mereka dalam mengerjakan kebaikan, berusaha berlomba-lomba, ya. Apalagi alhamdulillah kita hidup di zaman yang notabene-nya mayoritas itu punya ya, kekayaan, ya. Insya Allah semuanya kita itu punya rumah, bahkan kendaraan, kekayaan insya Allah ada. Dan apalagi sedekah ini tidaklah dikhususkan untuk orang-orang kaya saja, karena sedekah itu tidak ada batas minimumnya. Bahkan disebutkan ya dalam sebuah hadis Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, bersedekahlah walau hanya dengan separuh biji kurma. Artinya dengan sesuatu yang nilainya sedikit, ya, dan kita bisa dengan harta kita, ya, maka kita kerjakan, ya. Dan apalagi kita tahu sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Artinya misalnya kita sedekah setiap hari, barangkali kita bahasanya 1000 perak, 1000 perak, 1000 perak setiap hari. Ini ternyata amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada misalnya sedekah 1.000.000 sekaligus gelodak tapi habis itu enggak sedekah lagi. Ini malah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedekahnya itu setiap hari walaupun sedikit tapi continue. Ya, sehingga bahwasanya sedekah itu bukan hanya kekhususan orang-orang kaya saja. Memang orang kaya itu lebih, ya, istilahnya mereka hendaknya ya,
bersemangat ya, karena kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka tuh lebih banyak. Mereka tidak kesusahan, tidak kesulitan. Maka ya di sini ketika kita posisinya sebagai orang kaya, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan. Dan sedekah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, ini termasuk amalan yang diangan-angankan oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, mereka itu akan bersedekah. Mereka akan bersedekah. Karena memang sedekah itu kadang-kadang tidak perlu upaya yang banyak dibandingkan dengan sholat. Harus wudhu dulu, kemudian harus nyiapin ya perlengkapan sholat, kemudian mulai sholat. Puasa juga demikian, bahkan waktunya lebih lama. Ya hitungannya kalau kita di Indonesia kurang lebih 13 jam. Adapun sedekah itu kadang-kadang hanya butuh waktu beberapa detik saja sudah bisa sedekah. Tinggal ngomong saja, misalnya saya sedekahkan harta saya yang di sana untuk dibangun masjid, misalnya saya sedekahkan harta saya yang di situ disedekahkan kemana, misalnya ke yatim piatu, misalnya. Sangat mudah sekali sedekah ini, sehingga ini yang diangan-angankan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka hidup lagi, mereka akan bersedekah ya, mereka akan bersedekah. Maka bagi kita yang masih hidup, ambillah kesempatan tersebut. Jangan lupa untuk bersedekah dengan secuil harta kita. Dan kalau betul-betul kita memang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kelapangan harta, kumpulkanlah pundi-pundi pahala sedekah dengan tadi banyak zikir, banyak amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula ya, dalam masalah jima di sini, ternyata kalau kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada nilai sedekah, ada nilai sedekah. Ya. Tapi di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ambilkan keterangan terkait tentang hubungan badan di sini, jima, agar bernilai sedekah, ya, agar bernilai sedekah. Disebutkan bahwasanya jima ya, hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri atau tadi majikan laki-laki dengan budak perempuannya, misalnya kalau ada. Namun kalau zaman sekarang ini tentunya kayaknya kalau kita sensus hampir nggak ada ya posisi majikan laki-laki yang menjimai budak perempuannya, karena memang perbudakan di zaman sekarang ya hampir-hampir tidak ada ya, kalaupun ada mungkin angkanya sangat sedikit sekali. Dan kadang-kadang itu sebenarnya bukan perbudakan, tapi istilahnya kayak penjualan manusia ya, apa istilahnya kalau di bahasa berita itu ya, istilahnya traffic human istilahnya ya. Nah, di sini ya, ketika memang persetubuhan yang dilakukan itu hukumnya halal, itu bisa bernilai ibadah. Kalau disebutkan oleh ya Fadilatul Syekh ya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya persetubuhan bisa menjadi ibadah kalau diniatkan yang pertama untuk menunaikan hak istri dan mempergauli mereka dengan baik, ya, pasangan istilahnya lah. Seorang suami ketika dia jima, dia niatkan memenuhi hak istri dan juga mempergauli mereka dengan baik. Demikian pula istri tatkala melakukan hubungan badan dengan suaminya, dia niatkan untuk memenuhi hak suami dan mempergauli mereka dengan baik ya. Ketika ada niat ini, maka ini tergolong sebagai ibadah tatkala kita berhubungan badan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya hubungan badan yang dilakukan oleh kita ya, itu bisa bernilai pahala kalau talaba waladin salih. Niatnya kita itu mendapatkan anak yang saleh ketika berhubungan badan. Ada niat tersebut ya.
ketika ada niat tadi mendapatkan anak yang saleh dengan perhubungan badan tersebut, sehingga kemudian Allah takdirkan lahir anak yang saleh, maka hubungan badan tersebut itu dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sia-sia. Atau yang ketiga disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah taala, bahwasanya hubungan badan bisa bernilai pahala kalau diniatkan i'fafa nafsihi au zaujatihi, untuk menjaga kehormatan dirinya dan istrinya agar tidak jatuh ke dalam perbuatan fahisah, perbuatan zina. Ini tiga hal yang kalau kita niatkan tatkala kita berhubungan badan dengan istri kita, maka perhubungan badan kita itu akan bernilai pahala. Ya, kita niatkan ya lillahi ta'ala, kemudian tadi ya ada unsur kita memenuhi hak pasangan kita, mempergauli mereka dengan baik. Ada unsur kita ingin mendapatkan anak yang saleh. Kemudian juga ada unsur di mana kita ingin menjaga kehormatan diri kita dan juga kehormatan istri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan zina. Jika niat ini ada dalam ya persetubuhan kita, jima kita, maka di situ akan ada nilai pahala yang kita dapatkan. Sehingga para ulama di sini menyebutkan dengan hadis ini sebuah kaidah bahwasanya perkara yang hukumnya mubah ya, perkara yang hukumnya mubah ketika diniatkan untuk ketaatan, tadi melaksanakan kewajiban memenuhi hak orang lain ya, kemudian ya tadi ada hal yang bisa mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka di situ bernilai ibadah ya. Sebuah perkara yang mubah bisa menjadi ibadah. Kita ambil contoh yang lain barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah yang banyak kita alami di sini misalnya tatkala kita makan, tatkala kita minum. Perkara yang mubah yang mana kita biasa melaksanakan sehari-hari karena itu kebutuhan pokok kita. Kalau kita melaksanakannya biasa saja tanpa ada unsur ya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak berpahala. Tapi tatkala makan dan minum itu kita niatkan tatkala itu agar badan kita tegak, sehat, kemudian bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diwajibkan kepada kita, baik itu salat, puasa dan lain sebagainya, maka disitulah nanti akan ada pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Demikian pula halnya tidur misalnya. Seseorang tidur, kalau tidur hanya sekedar tidur biasa saja, melepas lelah, maka tidak bernilai pahala sama sekali. Tapi ketika kita tidur, sebelum tidur kita niatkan, ya Allah saya tidur di sini supaya saya segar kembali ketika bangun tidur, dan setelah itu saya bisa beribadah kepadamu lagi ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu suatu yang hukumnya mubah bisa menjadi pahala, bisa menjadi pahala. Ini sedikit contoh terkait tentang bahwasanya perkara-perkara yang mubah itu bisa bernilai pahala kalau kita niatkan ada unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, ihdharun niat ya, menghadirkan niat, dan niatnya ini juga harus niat yang jujur, as-shadiqah. Ya, benar-benar hati kita itu meniatkan hal tersebut dan anggota badan kita membenarkan niat itu. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, karena pengakuan kadang-kadang juga ada dustanya. Yang penting adalah apa yang ada dalam hati kita benar-benar kita niatkan itu ya, sesuatu yang hukumnya mubah, ada unsur nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan yang mubah ini sebagai sarana untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula di sini ya, penjelasan as-sadaqah allati arsadan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara ilal itani biha tanqasimu ila qismaini. Ya, dari penjelasan tadi ya, bahwasanya sedekah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallahu taala,
seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu terbagi menjadi dua jenis. Sedekah yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada para fakir miskin dari kalangan para sahabatnya, itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kata beliau, kismun yaktasiru naf'uhu alaihim. Yang pertama adalah jenis kelompok, ya, ibadah-ibadah yang bernilai sedekah tadi, tapi manfaatnya hanya untuk diri orang yang melakukan saja. Seperti tadi, kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalau diucapkan oleh kita, manfaatnya hanya untuk diri kita saja. Untuk diri kita saja. Ya. Wa qismun yata'addahum ila ghairihim, dan jenis yang kedua adalah jenis yang amalan-amalan yang bernilai sedekah tapi manfaatnya itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Untuk diri kita dan orang lain, ya. Dan ini terdapat pada amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tadi jima, persetubuhan. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita mendapatkan, ya, pahala kebaikan, kita mendapatkan manfaat dari amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Demikian pula orang yang kita nasihati, yang kita perintah kebaikan dan kita larang dari kemungkaran, itu pun mendapatkan manfaat. Demikian pula jima, persetubuhan, kita mendapatkan manfaat. Demikian pula pasangan kita, suami atau istri kita, itu juga mendapatkan manfaat dari jima tersebut. Dan dalam hal ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah penjelasan bahwasanya ibadah yang manfaatnya itu muta'addin, ya, ada imbas kepada orang lain, itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah yang manfaatnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Ibadah yang manfaatnya berimbas kepada orang lain itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ibadah yang manfaatnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Sehingga kalau ditanya mana yang lebih besar pahalanya antara mengucapkan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dengan misalnya kita merintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ataupun misalnya dari tadi berjima kalau ada niat ibadah, maka tentu lebih besar pahalanya yang ada imbas manfaatnya kepada orang lain. Apalagi kalau ternyata sesuatu yang manfaatnya itu berimbas kepada orang lain, ini ada kategori hukum wajib, maka tentu lebih besar lagi. Karena kalau kita, ya, sedikit melihat bahwasanya kalimat zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ini kan hukumnya sunnah. Adapun kalau amar ma'ruf nahi mungkar, itu kadang-kadang antara satu orang dengan orang lain berbeda hukum. Ada satu keadaan yang orang itu hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar pada dia itu hukumnya wajib. Bisa jadi seperti itu. Ya, contoh barangkali ketika dia posisinya sebagai seorang alim ulama, sebagai tokoh yang ucapannya didengar dibandingkan dengan orang yang lain, sedangkan dia lihat ada kemungkaran di situ. Berarti kan ini jadi wajib bagi dia, walaupun wajibnya wajib kifayah. Ketika dia sudah melaksanakan, maka gugur kewajiban dari orang lain. Ya. Sehingga di sini, ya, tentu pahalanya lebih besar ketika ada nilai wajibnya dibandingkan dengan amalan yang sekedar sunnah. Jadi besarnya pahala tadi, ya, istilahnya dipengaruhi oleh manfaatnya, apakah berimbas kepada orang lain ataukah tidak. Ketika ada imbas kepada orang lain, maka pahalanya lebih besar dibandingkan kalau yang amalannya hanya berimbas kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau berbenturan misalnya antara zikir sama tadi amalan yang ada imbas kepada yang lainnya, maka hendaknya kita dahulukan yang ada imbasnya kepada orang lain manfaatnya, karena itu lebih besar.
Jangan sampai kalau kita salah pilih, ya, memilih yang pahalanya sedikit. Tapi kalau nggak berbenturan ya kita berusaha untuk menggabungkan semuanya. Kalau nggak berbenturan kita berusaha untuk menggabungkan semuanya. Tapi kalau berbenturan maka kita pilih yang pahalanya lebih besar. Tadi yang ada imbas manfaatnya kepada orang lain atau yang di situ ada unsur wajibnya dibandingkan dengan yang hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan dalam masalah ini disebutkan kaidah bahwasanya ajrul faraid aksar minal ajrin nafli, bahwasanya pahala ibadah-ibadah wajib itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan pahala ibadah-ibadah sunnah. Dengan demikian pula bahwasanya ibadah-ibadah yang tadi ada imbasnya, manfaatnya kepada orang lain itu pun lebih besar daripada yang ibadahnya manfaatnya itu hanya untuk diri kita sendiri, ya. Imbasnya hanya untuk kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh juga menyebutkan di sini ya annama ya'tihil insan minal mubahat allati fiha haddun li nafsi takunu qurbatan bi niyatis salihah, ya. Bahwasanya apa yang datang dari manusia dari perkara-perkara yang mubah, kalau di situ ada keuntungan untuk dirinya sendiri, maka itu bisa bernilai kurbah, ya, bernilai pahala yang ada unsur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatis salihah, kalau ada niat salihah, ya, ada niat yang baik di situ. Ada niat yang baik. Mislu qada'il insan syahwatahu idza qasada bidzalika ifafa nafsihi wa ifafa ahli wa tahsilil aulad, ya. Seperti tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, bahwasanya kalau seorang itu meniatkan untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatan keluarganya dan juga untuk memperoleh anak, ya, memperoleh anak, maka di situ akan ada pahala yang didapatkan. Kembali lagi pada hadis yang pertama kita bahas, bahwasanya innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal perbuatan itu tergantung niatnya, ya. Kalau kita ada unsur niat ibadah, ya nanti akan dinilai ibadah. Walaupun sesuatu itu mubah, tapi bisa ada bernilai ibadah kalau niatnya ada niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Dan kemudian satu faedah lain yang bisa kita sampaikan di sini sebagai penutup, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya, ya, anna man ajaza an fi'li syai'in min at-ta'at li adami qudratihi alaihi fa innahu yuksiru min at-ta'ati allati yaqdiru 'alaiha. Bagi orang-orang yang punya uzur, lemah dari mengerjakan sesuatu dari ketaatan, ya. Ada orang yang barangkali dia kayaknya nggak mampu melaksanakan ibadah ini, nggak mampu melaksanakan ibadah itu, tapi hendaknya dia jangan berputus asa, kemudian dia menjadi malas, tidak mau mengerjakan ibadah. Yang harus dia lakukan adalah yuksiru minat ta'ati allati yaqdiru 'alaiha. Dia memperbanyak ibadah yang dia mampu untuk melaksanakannya. Jadi ketika kita terhalang dari melaksanakan sebuah ibadah, tidak mampu, maka jangan bersedih hati. Kita cari pahala dengan cara melaksanakan ibadah yang kita mampu. Ya seperti barangkali kalau gambarannya seperti ibadah haji yang mungkin, ya, lagi sulit-sulitnya di zaman sekarang ini, apalagi semakin ketatnya peraturan dan juga semakin mahal harganya barangkali, sehingga kadang-kadang untuk berangkat haji ke sana, jangankan bagi orang yang miskin, orang yang kaya saja kadang-kadang sekarang itu agak kesulitannya. Seperti kemarin yang sudah bersusah payah mendaftar haji furoda, qadarullah tidak jadi berangkat, ya, karena memang ini semuanya itu ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur alam semesta ini, yang mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, ya. Nah, tapi ketika kita tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sebuah ibadah, maka jangan kita hanya fokus di situ saja. Kita hendaknya kejar pahala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang kita mampu, Walaupun barangkali itu
dianggap remeh, dianggap ringan. Tapi ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun. Bahkan di situ Nabi menyebutkan walau antal qa'ahaka biwajhin talik, walaupun hanya sekedar senyum kepada saudaramu. Apalagi yang lebih dari senyum. Jangan remehkan, ya. Ibadah-ibadah yang kita bisa, ya kita berusaha untuk melaksanakannya. Adapun yang belum kita mampu, ya tidak usah kita terlalu memikirkannya, ya. Tapi fokuslah pada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, dan bahwasanya sebuah ibadah kalau kita lakukan dengan baik, dengan ikhlas, itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan memberikan kemudahan untuk kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang barangkali lebih berat, ya, lebih besar pahalanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Gitu, monggo Pak. Kalau diniatkan, oh naam, ya. Ibadah yang asalnya mubah itu bisa berniat ibadah kalau kita niatkan, ya, untuk sebagai pengantar atau sarana kepada sebuah ibadah, sebuah ibadah. Dan tadi seperti makan, ya, di samping kita mengamalkan adab, ya, tapi yang berpengaruh akan nilai pahala yang didapatkan itu adalah niat yang ada dalam hati, ya. Karena adab yang diamalkan oleh seseorang itu berbeda dengan niat yang ada dalam hati seseorang. Ada ketika makan misalnya kita membaca bismillah, dan itu yang lebih tepat insya Allah ketika kita makan itu hanya mengucapkan bismillah. Kalau lupa kita mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Adapun bacaan yang alhamdulillahilladzi, ya, at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang sahih terkait tentang doa setelah makan. Kita membacanya adalah setelah makan. Adapun doa yang barangkali berbunyi yang banyak diamalkan oleh orang yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Setahu kami ini hadisnya lemah terkait tentang adab makan, ya. Adapun yang sahih maka sebelum makan hanya mengucapkan bismillah. Kalau lupa bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan setelahnya kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa-doa yang warid yang sahih sanadnya insyaallah subhanahu wa taala. Adapun terkait yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ini hadisnya tidak sahih, ya. Tapi seandainya mau diamalkan itu pun tidak masalah, karena dari sisi kandungan doanya di situ sesuatu yang benar, ya. Di situ memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan makanan, ya. Minta keberkahan makanan dan minta dijauhkan dari azab neraka. Itu juga sesuatu yang istilahnya bukan bertentangan dengan syariat. Tapi kalau kita mau mendapatkan pahala yang lebih besar karena mencocoki, ya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi kalau pas awal ya kita ngucapinnya bismillah. Kalau lupa misalnya pas ingat baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, lalu setelah makan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau dengan doa-doa yang lain, apalagi barangkali kita doanya itu pas dijamu oleh orang lain, kita bisa doa dengan Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang memberiku minum. Itu kalau kita misalnya pas dijamu oleh orang lain, kita doakan itu, ya Allahumma at'imman at'amani wasqi man saqani.
Atau kita bisa juga dengan doa yang diajarkan pula oleh Nabi SAW ketika kita dijamu oleh orang lain ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pula ketika kita dijamu oleh orang lain. Ya Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka, fima razaqtahum, berkahi pula pada apa yang Kau rizkikan kepada mereka, waghfir lahum, ampuni mereka, warhamhum, dan sayangi mereka. Ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita ucapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kalau yang tadi agar makannya jadi ibadah, tetap harus menghadirkan niat. Saya makan ya Allah, semoga saya bisa kuat ibadah. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo Pak. Nah, menambah lagi. Nggih. Masya Allah. Nggih. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali terkait tentang zikir setelah salat ya. Dan zikir setelah salat ini sikapnya apa, sifatnya tauqifi karena dia adalah bagian yang terkait dengan salat. Maka kita melakukannya adalah sesuai yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Zikirnya kita seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, seperti istighfarnya itu cukup 3 kali. Karena ada sebagian kaum muslimin yang kadang-kadang malah istighfarnya itu bukan 3 kali. Padahal ini habis salat. Muqayyad di sini, ya, bukan mutlak. Habis salat ya zikirnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW sehabis salat. Adapun misalnya kita habis itu punya waktu, ya, kita masih di masjid barangkali, kemudian kita ingin berbanyak zikir, boleh-boleh saja dengan catatan zikir setelah salatnya itu sudah diselesaikan. Habis itu kita zikir mutlak bebas. Jadi yang penting zikir setelah salatnya kita selesaikan, kita tuntaskan seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tadi ini kan ini sudah selesai, ya sudah selesai. Kemudian kita ingin zikir lain yang sifatnya mutlak, ya ini boleh kita bebas dengan bilangan berapapun, dengan bacaan zikir apapun yang sifatnya mutlak, bukan zikir habis sholat yang dimodifikasi, bukan. Maka itu insya Allah tidak masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi diselesaikan zikir sholatnya dulu, baru kalau sudah kita pindah kepada zikir yang lain. Dan ini pun kita sifatnya sendiri-sendiri, tidak dikomandoi. Kadang-kadang ada orang yang minder, oh saya nggak pandai zikir, padahal zikir ini kan sesuatu yang sepele dan gampang ya. Cuman misalnya subhanallah terus itu saja, atau misalnya alhamdulillah itu saja, nggak usah yang dinekani. Kok kadang-kadang kan zikirnya orang, kenapa orang akhirnya jadi minder? Karena ada yang modifikasi dengan lafaz yang kayaknya kalimatnya tuh mentereng gitu ya, puitis barangkali di situ. Akhirnya orang-orang yang nggak pandai misalnya di situ, nggak hafal bacaan-bacaan itu, akhirnya merasa minder. Padahal zikir itu kan sangat mudah. Cukup alhamdulillah diulang-ulang terus, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau misalnya astaghfirullah atubu ilaih, atau misalnya dengan yang lebih lagi misalnya subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, ataupun dengan kalimat-kalimat zikir yang lain yang mudah intinya di situ. Dan sifatnya mutlak, ya, sifatnya mutlak, maka itu lakukanlah. Ya, lakukanlah selama di situ ya tidak ada unsur yang menyalahi syariat. Kadang-kadang ada orang zikir dan zikirnya itu di istilahnya inovasi. Hanya kadang-kadang di dalam kalimat zikir tersebut malah berisi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, berlebihan, hulu di situ. Maka ini yang harus dihindari. Ya. Maka cukuplah kita dengan meniru zikir yang telah diajarkan oleh Nabi SAW.
wasallam saja. Walaupun zikir yang sifatnya mutlak di situ. Kalimatnya kita cukup dengan kalimat yang telah diajarkan oleh Nabi, karena kalimat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti selamat, tidak mungkin ada unsur syiriknya, ya, tidak ada mungkin unsur hulunya. Tapi kadang-kadang kalau yang buatan manusia malah terjatuh kepada sikap hulu berlebihan, bahkan ada yang sampai ke tingkat musyrik, ya, apalagi salawat-salawat yang dibuat-buat ya di zaman sekarang ini yang banyak. Betapa banyak mereka memuji Nabi SAW, tapi mujinya berlebihan sampai menganggap Nabi SAW itu punya sifat-sifat uluhiyah, seperti menghilangkan rasa gundah gulana gelisah, menghilangkan kesusahan, mendatangkan manfaat. Kadang-kadang di pujian-pujian itu ada kalimat-kalimat seperti itu, yang ini tentunya sesuatu yang keliru karena memuji Nabi SAW secara berlebihan. Padahal Nabi SAW saja sendiri itu sudah mewanti-wanti, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan terhadap diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebihan kepada Isa bin Maryam. Faqulu Abdullahi wa Rasul, Abdullahi wa Rasul. Maka cukuplah kita mengucapkan bahwasanya Nabi SAW itu adalah hambanya dan utusannya. Artinya memujinya itu sewajarnya saja, jangan berlebihan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin ya Pak ya? Ada yang lain barangkali? Gih. Naam. Iya, termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa adalah doa dengan mengangkat tangan. Doa dengan mengangkat tangan. Tapi doa dengan mengangkat tangan ini istilahnya ketika di posisi-posisi yang memang di situ tidak disebutkan disunahkan untuk angkat tangan. Apalagi kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan ketika itu, ya kita melakukannya dengan tidak mengangkat tangan. Tapi kalau di tempat-tempat yang sifatnya umum tidak ada ketentuan hal tersebut, ya doa-doa yang sifatnya mutlak tadi tidak ada kaitannya, maka tidak masalah kita mengangkat tangan. Contohnya posisi yang tidak mengangkat tangan, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoanya tidak angkat tangan, tapi dengan mengangkat jari telunjuk saja. Itu posisi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau doa itu nggak angkat tangan. Tapi kalau doa-doa yang di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angkat tangan, seperti ketika sholat istisqa Nabi nggak angkat tangan, ya. Ketika istighosah Nabi nggak angkat tangan. Contohnya ketika istighosah saat perang Badar, di mana posisi pasukan kaum muslimin cuma 300, orang kafir sampai 1000. Nabi doanya sampai ngangkat tangan, sampai kelihatan ketiaknya oleh para sahabat, sampai selendang beliau jatuh ketika itu. Itu Nabi dikabarkan saat itu doanya sambil angkat tangan. Dengan angkat tangan ini termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Posisi yang terbaik adalah ketika ngangkat tangan, ngangkat tangannya ya ditengadahkan ke atas ya. Pandangan mukanya tidak harus, malah lebih diutamakan adalah yang menunjukkan ketundukan. Iya. Tapi kalau dengak kadang-kadang kan, coba misalnya kita minta ke raja, mintanya dengak gitu ya, kan malah rajanya kadang-kadang bisa jadi nggak senang gitu ya, yang nggak sopan, jadi malah pengennya dicolok misalnya. Ini terhadap raja. Adapun terhadap Allah, yang penting itu menunjukkan ketundukan kita, menunjukkan ketundukan dengan kita, istilahnya menundukkan pandangan kita, tangan kita yang kita tengadahkan ke atas, ya, ke atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu termasuk salah satu posisi. Tapi kalau dalam posisi-posisi yang memang Nabi SAW tidak mengangkat tangan, ya kita mengikuti Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Seperti kalau yang dalam masalah ini ya, istilahnya kalau pas sholat berjamaah kemudian setelah selesai zikir, Nabi tidak ada riwayat yang menyebutkan setelah zikir selesai sholat beliau kemudian memimpin doa, mengangkat tangan lalu diaminkan para sahabat. Ini tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Walaupun ada dalil yang sifatnya umum bahwasanya salah satu posisi yang di situ mustajab untuk doa adalah sehabis sholat ya kita berdoa. Tapi di sini adalah untuk dalil yang sifatnya sholatnya adalah sholat sunnah mutlak istilahnya. Setiap sholat sunnah ya, yang di situ kita lakukan, lalu setelahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
niscaya salat sunnah ini termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa. Apalagi kalau salatnya salat tahajud witir di malam hari, itu adalah kategorinya istilahnya habis ibadah dan juga di waktu utama sepertiga malam terakhir itu kan waktu mustajab. Apalagi disertai dengan kita mengangkat tangan, karena di situ posisinya boleh kita angkat tangan. Ya, salat sunnah. Ya, maka tidak masalah. Tapi kalau yang salat wajib, ya memang salat itu termasuk amal soleh yang kemudian kalau kita berdoa setelahnya itu insya Allah mustajab. Tapi dalam riwayat-riwayat tidak didapati Nabi SAW habis salat, zikir, setelah zikir ngangkat tangan berdoa lalu diaminkan para sahabat, ini tidak ada riwayatnya. Wallahu ta'ala alam bishawab, ini yang kami ketahui. Itu ya Pak ya. Mungkin untuk malam hari cukup atau ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.